Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2615 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 4 sampai ayat 9. Di bawah perikop ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Yang pertama Saudara, Rasul Paulus selalu mengucap syukur. Amin. Sudah perhatikan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Haleluya. Rasul Paulus selalu mengucap syukur bukan hanya karena dia diberkati, tetapi dia bersyukur karena dia melihat jemaat Tuhan diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika melihat orang lain diberkati, mulai timbul iri hati. Mulai timbul marah, dengki. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia bukan hanya mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib yang dia alami. Saudara perhatikan, Rasul Paulus mengucap syukur ketika dia melihat jemaat Tuhan atau orang lain diberkati. Amin. Saudara, mari taruh dalam hidup kita. Jangan sampai kita ada benih-benih iri hati ketika orang lain diberkati, orang lain kelihatan lebih sukses daripada kita, lalu kita iri hati. Saudara, buang iri hati, dengki dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang kita belajar, mari kita turut merasakan sukacita, turut bahagia, melihat orang lain diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita semua ditegur. Mari saudara selalu mengucap syukur. Kalau kita lihat ada pelayanan teman kita lebih sukses, lebih diberkati dari pelayanan kita, saudara, mari kita mau mengucap syukur.
Karena apa, saudara? Karena kita satu tubuh. Amin. Saya yakin dan percaya, saudara, apa yang ada pada kita sekarang ini, Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau lebih lagi diberkati, mari saudara upgrade diri saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan secara maksimal. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau kita melayani Tuhan, mari kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan berkat buat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersungut-sungut melihat kenyataan dan fakta bahwa ada orang yang lebih diberkati daripada saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan iri hati. Saudara, mari kita tetap mengucap syukur. Atas apa, saudara? Atas apa yang sudah kita peroleh. Walaupun mungkin dunia menghitung bahwa apa yang kita dapatkan mungkin lebih sedikit daripada yang didapatkan orang lain yang lebih banyak, lebih berlimpah kelihatannya. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mau suka maupun duka tetap bersyukur, tetap puji Tuhan. Mau dapat banyak, mau dapat sedikit, tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita mungkin tidak dapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan, saudara tetap bersyukur. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini perhatikan ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Saya perhatikan Rasul Paulus bersyukur kalau ada orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat diberkati. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Berkat-berkat Tuhan mengalir kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan senang kepada umatnya yang tahu mengucap syukur. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Coba sudah perhatikan perjalanan hidup dari Yusuf begitu pahit. Tapi saudara lihat, Tuhan memakai Yusuf untuk jadi orang yang sangat berpengaruh di Mesir, menjadi Perdana Menteri, dan melalui Yusuf, saudara, Yusuf memberkati saudara-saudaranya yang adalah leluhur dari bangsa Israel. Oh haleluya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan daripada Yusuf begitu berat, bagaimana dia dibuang, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjarakan. Tapi saudara lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya buat Yusuf, tetapi juga buat saudara-saudaranya yang kemudian kita dapat melihat bahwa itulah keturunan Israel. Amin. Yusuf memberi makan satu bangsa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, perjalanan bangsa Israel, ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan menghukum mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mau suka maupun duka, tetap bersyukur. Tetap puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua dari Rasul Paulus kita belajar, saudara. Rasul Paulus ini senang bersaksi. Amin. Dia senang menceritakan tentang Kristus Yesus Tuhan. Saudara, kemanapun, dimanapun, siapapun yang berjumpa dengan Rasul Paulus selalu menceritakan tentang Yesus Kristus. Dia selalu menyampaikan Injil.
kepada orang-orang yang dia jumpai dimanapun dan kapanpun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga akan memberikan kita perintah untuk menjadi saksi. Amin. Mari kita menceritakan tentang Yesus, menceritakan Injil kepada semua orang yang kita jumpai, supaya mereka boleh mendengar kabar baik dari kita. Mereka yang percaya, mereka pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari biarlah bersaksi menjadi gaya hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang di luar sana masih banyak yang belum mendengar tentang Yesus. Bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada yang memberitakan kabar baik? Tidak ada yang bersaksi buat mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada jemaat bersaksi, mana ada seorang dari Cina, dia belajar bahasa Inggris dengan jemaat saudara yang adalah guru bahasa Inggris. Lalu dia tertarik dengan kehidupan dari jemaat kami saudara, karena dia tidak merokok, dia tidak minum, dia tidak hidup sama seperti orang-orang yang dia jumpai. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga menarik menjadi rasa penasaran dari muridnya itu untuk bertanya kepada jemaat kami, bagaimana dia hidup beda dengan orang-orang dunia pada umumnya yang hidup dalam dosa. Saudara, kesempatan itulah yang membuat jemaat kami yang adalah guru bahasa Inggris itu menjadi saksi buat muridnya itu. Amin. Sehingga muridnya itu dilayani, didoakan, diinjili saudara, sampai akhirnya tamunya dia atau muridnya dia itu membeli Alkitab untuk membacanya karena penasaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, cikal bakalnya dari mana? Dari gaya hidup orang percaya yang harus berbeda dengan orang dunia. Sehingga kehidupannya itu menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi saudara yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Kita harus berdampak. Kita harus membawa satu pengaruh besar bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka melihat Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita harus menjadi saksi, sama seperti Rasul Paulus, selalu bersaksi tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, dari Rasul Paulus kita belajar bahwa Rasul Paulus selalu memberikan motivasi iman kepada jemaat. Sudah perhatikan ayat 7 sampai ayat 9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus selalu memberikan motivasi iman kepada jemaat supaya mereka tetap percaya pada Kristus Yesus Tuhan di tengah-tengah gempuran, di tengah-tengah badai hidup yang berat yang mereka alami. Saudara, Rasul Paulus tetap memberikan peneguhan iman, kekuatan kepada jemaat supaya mereka tetap bertahan walaupun ada tantangan besar yang sedang menggoncang iman mereka, supaya mereka tetap setia, sama seperti Tuhan kita yang adalah setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri saudara dan saya. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita kata-kata yang memotivasi atau justru melemahkan iman orang yang mendengarnya? Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti Rasul Paulus yang terus
menguatkan melalui kata-kata motivasi, sehingga jemaat yang mendengarnya, mereka tetap kuat dalam imannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup untuk jadi berkat. Dengan kata-kata yang memberikan peneguhan, kekuatan, memotivasi orang yang mendengarnya sehingga mereka yang tadinya terpuruk, mereka bangkit kembali. Mereka terus bersemangat di dalam Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus selalu menguatkan, memotivasi iman dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang bergumul. Mereka goncang, goyang imannya karena permasalahan, persoalan yang mereka hadapi. Dan kita menjadi jawaban buat mereka. Sehingga mereka bangkit kembali dari keterpurukan. Mereka bersemangat lagi dalam pelayanan. Karena kita memberikan kata-kata penguatan buat mereka. Sehingga mereka termotivasi untuk bangkit kembali. Bersemangat kembali dalam melayani Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus selalu mengucap syukur. Saudara, mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Rasul Paulus, dia selalu bersaksi. Amin. Dia selalu menceritakan tentang Yesus. Yang dia sampaikan adalah kabar baik Injil Kerajaan Allah. Sehingga banyak orang diberkati melalui kesaksiannya. Banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Rasul Paulus selalu memberikan kata-kata motivasi, kata-kata peneguhan iman kepada jemaat. Sehingga mereka tetap kuat, bertahan. Mereka tetap setia ikut Yesus, setia melayani. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang sedang mereka alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.